Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bertemu di pembelajaran terakhir IPS kelas 9 terkait persebaran flora dan fauna di dunia, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait detail benua-benua yang ada di dunia. Maka sekarang kita akan bahas ada apa saja sih flora dan fauna yang ada di dunia. Oke, tujuannya adalah agar kalian tahu persebaran flora dan fauna di dunia, apa saja jenis floranya, apa saja jenis faunanya, dan di mana saja persebarannya. Kita lanjut. Flora. Pada tahun 1889, Hart Merrim yang merupakan seorang peneliti biologi mengemukakan sebuah model persebaran tumbuhan berdasarkan variasi ketinggian pada Gunung San Francisco. Jadi dia menapaki Gunung San Francisco lalu dia melakukan penelitian. Dari penelitian ini dia bisa menemukan bahwa persebaran tumbuhan di daerah tropis hingga ke bagian utara maupun ke bagian selatan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa temperatur dapat berubah sesuai dengan ketinggian, di mana hal yang serupa terjadi pula pada perubahan garis lintang selatan dan garis lintang utara. Di sini kemudian si Merrim berkesimpulan bahwa tipe tumbuhan pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh temperatur, namun kemudian seiring kemajuan ilmu pengetahuan dibuktikan ternyata faktor kelembapan justru lebih berperan daripada temperatur. Nah, ini yang menjadi model dari perjalanan penelitian San Francisco, di mana bila garis lintang semakin tinggi, maka pertumbuhannya juga tumbuhan juga semakin berbeda. Jadi dilihatnya dari garis lintang dan tingkat kekeringan. Yang pertama di garis lintang terbawah selatan ya, di situ terdapat hutan hujan tropis, hutan musim padang rumput dan lain-lain. Lalu naik ke iklim sedang, di iklim sedang barulah ada daerah berpohon panjang. Subarktik, hutan-hutan taiga, dan di Arktik adalah tundra. Kita buka satu persatu. Nah, apa sih faktor utamanya? Faktor utama perbedaan flora di dunia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor unsur dari iklim, yaitu dari suhunya, curah hujannya, cahaya, angin, kelembaban udara, dan lain-lain. Yang kedua pembentuk dari iklim tersebut, intensitas cahaya, letak lintang, dan lain-lain. Itu faktornya ya, kenapa flora di dunia itu berbeda-beda, karena iklimnya juga berbeda-beda. Oke, ini jenis flora yang tadi berdasarkan penelitian dari Hart Merrim, di mana flora kita di dunia itu dibagi tiga, ada hutan, padang rumput, dan gurun. Hutan dibagi lagi menjadi tiga, hutan tropis, gugur, taiga. Padang rumput dibagi dua, sabana dan stepa. Lalu gurun dibagi dua, pasir dan tundra. Kita buka satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah hutan. Hutan yang pertama adalah hutan hujan atau rainforest, di mana hutan hujan merupakan hutan yang selalu hijau di sepanjang tahunnya, karena hutan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mensuplai oksigen, atau bisa kita kenal dengan istilah paru-paru dunia. Nah, cirinya hutan ini selalu dihujani air dalam jumlah banyak sehingga memiliki persediaan air yang cukup. Rata-rata tumbuhannya berukuran besar, tinggi, berdaun lebat, dan memiliki umur yang panjang. Nah, negara dengan hutan hujan tropis ada di Asia Tenggara, Australia bagian utara, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan. Dimana kalau kita ngomongin hutan hujan ya, hutan hujan itu benar-benar ditutupi oleh pohon. Maka kalau dilihat dari ketinggian seperti orang yang rambutnya keribo. Dimana kalau hutan hujan tropis itu bagian bawahnya sangat-sangat lembab, karena cahaya matahari pun tidak bisa masuk ke dalam hutan tersebut. Yang kedua adalah hutan gugur. Nah, hutan gugur terdapat di daerah yang beriklim sedang. Beriklim sedang berarti punya 4 musim ya. Cirinya dia punya spesies tumbuhan yang lebih sedikit. Pohonnya juga lebih jarang. Curah hujannya sepanjang tahun. Nah, di mana bila menjelang musim dingin maka dia akan menggugurkan daunnya. Di situ merupakan suatu tanda atau alarm bahwa sebentar lagi akan masuk ke musim dingin. Dia menghentikan proses penyerapan air agar pada saat musim dingin di hutan gugur tersebut tersedia suplai air di dalam tumbuhannya. Itu hutan gugur terdapat di negara Amerika Utara, Asia Timur, dan Eropa. Pokoknya yang punya 4 musim itu hutan gugur punya. Yang terakhir adalah hutan taiga. Hutan taiga terdapat pada daerah yang beriklim sedang, sama ya, yang mempunyai 4 musim. Persebaran flora ini
didominasi oleh tanaman taiga. Contohnya, cirinya adalah tanaman ini berbentuk jarum, seperti pinus, cemara, tusam, balsam, dan lain-lain. Negara penyebaran dari hutan taiga itu adanya di Rusia, Kanada Utara dan Tengah, Eropa, dan Siberia. Oke, yang kedua adalah jenis flora kedua adalah padang rumput. Padang rumput dibagi dua, ada sabana dan stepa. Sabana atau ilanos adalah padang rumput tropis, di mana ini ya contoh gambar sabana nih seperti ini. Jadi sabana itu merupakan lahan berumput namun masih ditumbuhi beberapa pepohonan seperti di gambar belakang. Negara yang memiliki padang rumput ini Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan sebagian wilayah India. Indonesia juga ada, cuman sebagian kecil. Jenis sabana di Afrika ini jenisnya adalah rumput bermuda, pohon baobab, dan lain-lain. Di Australia juga ada kasuarina, eukaliptus, dan lain-lain. Di Amerika ada bromelia carnivorus, dan lain-lain. Apa perbedaannya sama stepa? Nah, ini bedanya sama sabana. Kalau stepa, padang rumput beriklim sedang atau sering disebut sebagai pampa atau pusta. Padang rumput beriklim sedang atau stepa berbeda dengan sabana, di mana di daerah ini sama sekali tidak ada tumbuhan besar, seperti gambar yang ada di belakang ya. Jadi hanya ada rumput-rumput ilalang. Daerah yang memiliki stepa antara lain Afrika Selatan, Rusia, Hongaria, Amerika bagian selatan, dan Amerika bagian utara. Fauna terakhir adalah gurun. Gurun dibagi dua, ada gurun pasir sama gurun tundra. Gurun pasir itu disebut juga gurun panas. Gurun yang memiliki udara yang bersifat panas. Flora yang mampu hidup di gurun antara lain kurma, kaktus, dan lain-lain. Yang termasuk gurun panas itu adalah gurun gobi, gurun taklamakan, rob alkali, dan lain-lain. Sahara, Kalahari, dan lain-lain juga masuk. Nah, beda sama gurun dingin atau tundra. Kalau kalian pernah nonton Frozen, nah itu merupakan salah satu penampakan dari gurun dingin atau tundra, di mana gurun tersebut terdapat di sekitar kutub utara dan ditutupi oleh salju abadi. Jadi sangat sulit ditumbuhi oleh tumbuhan besar. Jenis tumbuhan yang hidup antara lain lumut dan rumput-rumput kerdil. Nah, itu flora ya. Kita lanjut ke fauna. Fauna pertama kali diperkenalkan oleh Carter pada tahun 1858. Dikembangkan penelitiannya oleh Huxley dan Wallace. Nah, faktor persebaran fauna itu ada 3, perairan, daratan, dan iklim. Nah, ini persebaran fauna. Ada Nearktik, Palearktik, Neotropik, Ethiopian, Oriental, dan Australia. Kita buka satu persatu. Palearktik. Kawasan persebaran fauna Palearktik meliputi bagian utara benua Asia dan Eurasia. Jenisnya seperti tikus, bison, landak, dan lain-lain. Biasanya terdapat di kutub. Jadi ada rusa kutub, beruang kutub, dan lain-lain. Ini contoh dari fauna Palearktik. Nah, panda merupakan salah satu fauna endemik yang ada di kawasan wilayah Palearktik. Ini bison, ini rusa kutub. Lanjut ke Nearktik. Dan Nearktik merupakan fauna yang ada di kawasan Amerika Utara, Meksiko, dan Greenland, di mana jenis faunanya itu antelop, kalkun, burung biru, salamander, dan lain-lain. Ini contoh dari fauna Nearktik ya. Kalkun, ini antelop, burung biru, salamander, bison, dan tupai. Lanjut Ethiopian. Persebaran fauna Ethiopian berada di Afrika Selatan, Gurun Sahara, dan Madagaskar, dan wilayah Arabia bagian selatan. Jenis faunanya itu fauna berbadan besar dan biasanya sangat buas. Gajah, singa, citah, dan lain-lain itu adalah fauna Ethiopian. Oriental, nah ini termasuk ke negara kita ya, fauna oriental, karena meliputi seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia bagian barat. Jenis faunanya sama fauna berbadan besar tapi tidak buas, seperti harimau, gajah, orang utan, dan lain-lain. Fauna endemik ya terdapat di Sulawesi, yaitu Anoa dan Komodo. Terakhir, fauna Australian, di mana fauna Australian adalah fauna yang masuk ke daerah benua Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Nah, ini contoh dari fauna Australian. Ada kiwi, ada opasum, ada kanguru, ada kasuari, kakatua, cendrawasih, walabi. Nah, ini merupakan hewan endemik yang ada di fauna Australian, Tasmanian devil, dan tuatara.
selesai pembahasan kita terkait flora dan fauna yang ada di dunia, maka pembelajaran kita di bab ini selesai. Maka PTS kalian dari mulai benua hingga ke flora fauna di dunia. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dari Misika cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.